wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati pemateri dan narasumber Ustadz Arif Nusafri, STHI MHUM, dan juga Mbak Ocha Carlota sebagai narasumber yang kedua. Sebelumnya, di sini untuk sekadar informasi juga, bahwasannya kajian Islam kontemporer yang diadakan oleh Studi Islam Komprehensif Lingkup Sespol pada kepengurusan tahun 2022 ada dua kajian, yaitu kajian sosial politik dan kajian Islamic Learning Center, yang kemudian digabung menjadi satu kajian dalam kajian Islam kontemporer, di mana kami membahas sesuai dengan background Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu membahas mengenai hal-hal sosial dan hal-hal politik yang kami kaji selama 2 bulan sekali, dan itu akan selang-seling atau bergantian. Jadi untuk yang saat ini sosial, maka 2 bulan selanjutnya ada kajian politik dalam sudut pandang agama Islam. Untuk kajian saat ini, kajian Islam kontemporer atau KIT siklus FISIP mengambil tema Ramadan mengenal kelompok lian sebagai ikhtiar Islam yang toleran. Untuk sekadar informasi juga kepada teman-teman, mengapa kami menggunakan kata lian? Karena kata ini masih jarang untuk digunakan, bahkan hanya ada di kalangan akademisi saja. Di mana kata lian itu sendiri sama artinya dengan marginal, minoritas, dan kelompok kecil gitu, atau inferior, yang dimana kelompok lian ini sering mengalami penindasan dan stigma serta diskriminasi. Oke. Namun sebelum kita menginjak kajian Islam kontemporer lebih lanjut, saya informasikan kepada teman-teman semua bahwa di sini teman-teman nanti akan diberikan kebebasan untuk bertanya dan berpendapat, dengan catatan bahwasanya teman-teman saling menghormati satu sama yang lain dan dilarang untuk menggunakan kata-kata sara serta menindas individu. Jadi di sini kita non-judgmental atau saling menghargai sesama. Oke. Langsung saja saya sapa terlebih dahulu dua pemateri kita. Yang pertama Ustadz Arif. Assalamualaikum Ustadz Arif. Waalaikumsalam Mas Rio dan teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah. Ustadz Arif, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mas Rio gimana? Sehat ya? Alhamdulillah, Rabbil sehat Ustadz. Sudah 1 tahun kemarin saya belum berjumpa sama Ustadz sama sekali. Terakhir kajian siklus juga. Oke, selanjutnya akan saya sapa untuk narasumber yang kedua, yakni Mbak Ocha Carlota. Assalamualaikum Mbak Ocha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak Ocha kabarnya Mbak Ocha? Alhamdulillah Mas sehat. Alhamdulillahirobbilalamin, sehat selalu ya Mbak Ocha. Terakhir bertemu 2 tahun yang lalu sama Mbak Ocha. Beliau aktivis transpuan di Jember juga kebetulan. Sip. Oke, langsung saja akan saya mulai. Sebelumnya alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rio Putra Pratama, selaku moderator dalam kajian Islam kontemporer dengan tema Ramadan mengenal kalangan lian sebagai ikhtiar Islam yang toleran. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu rundown kegiatan kajian Islam kontemporer dengan Ramadan mengenal kalangan lian sebagai ikhtiar Islam yang toleran. Yang pertama adalah pembukaan acara, yang kedua adalah pembacaan tata tertib, syarat peserta teraktif, dan jalannya acara. Yang ketiga adalah pembacaan CV pemateri, kemudian materi. Selanjutnya adalah pembacaan CV narasumber, kemudian sesi sharing session, kemudian tanya jawab dan udara prasangka, dan yang terakhir adalah dokumentasi serta penutup. Oke, kita menginjak ke acara yang pertama, rangkaian acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka kajian Islam kontemporer sore hari ini dengan ucapan
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan CV pemateri kita pada sore hari ini yang luar biasa, yakni Ustadz Arif Nusafri. Oke, namun sebelumnya apakah share screen saya terlihat? Terlihat? Oke. Nah, jadi ini adalah CV pemateri kita pada sore hari ini, yakni Ustadz Arif Nusafri, STHI MHum, di mana ini saya mengambilnya di biografis yang dilampirkan oleh detik.com. Nah, di sini pendidikan Ustadz Arif yang pertama menempuh pendidikan di pesantren modern Darul Mursyid, Tapanuli Selatan, kemudian melanjutkan studinya di sarjana tafsir dan hadis di UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2009, kemudian juga melanjutkan S2 di universitas yang sama, yakni UIN Sunan Kalijaga, dengan mengambil studi Al-Quran dan Hadis. Kemudian untuk karir Ustadz Arif Nusafri sejak tahun 2013 merupakan dosen luar biasa di Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sunan Kalijaga, kemudian ketua program studi Ilmu Hadis di Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta. Kemudian sejak tahun 2016, beliau juga merupakan dosen hadis dan pemikiran hadis di Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta, pengajar di Pesantren Tahfidz Ibnu Sina Yogyakarta. Kemudian sebagai seorang pendamping dan pengajar Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta, Ustadz Arif telah melakoninya sejak tahun 2010 atau sekitar 13 tahun yang lalu. Kemudian juga sebagai pendamping orang dengan HIV/AIDS di LSM Kebaya Yogyakarta. Kemudian untuk karya tulisnya yang fenomenal dan luar biasa, saya juga memilikinya kebetulan. Ini untuk bukunya. Terima kasih Ustadz Arif. Ini berjudul Memahami Keragaman Gender dan Seksualitas, sebuah tafsir kontekstual Islam. Tidak hanya itu, beliau juga merupakan penulis kontributor tafsir progresif Islam dan Kristen terhadap keragaman gender dan seksualitas yang diterbitkan oleh Yayasan Gaya Nusantara. Kemudian kemarin juga saya mendapatkan bukunya itu, penulis kontributor juga di buku Islam dan tubuh queer ini. Di sini juga ada tulisan dari Ustadz Arif. Oke, untuk mengefektifkan waktu akan saya persilahkan kepada Ustadz Arif untuk memaparkan materi kita yang luar biasa pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentunya puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu pada kesempatan ini, pada sore hari ini, untuk bertatap muka kembali ya, Mas Rio. Dan juga barangkali di antara beberapa teman-teman yang hadir sore hari ini juga pertemuan walaupun lewat Zoom ini bukan hal yang baru barangkali ya. Namun bagaimanapun ini adalah tentunya suasana baru, mudah-mudahan juga semangat baru dan juga pemikiran yang baru tentunya nanti. Oke, yang kedua, terima kasih banyak untuk Mas Rio dan UKM Siklus ya ini ya, benar ya? Ini Ustaz, betul. Ya, UKM Siklus mudah-mudahan menjadi media atau ruang penebar nilai-nilai keislaman yang wasatiyah kalau bahasanya, nilai-nilai keagamaan yang moderat, bahkan mungkin UKM ini menjadi salah satu yang membuka wadah inklusivitas dalam konteks ini. Karena menurut saya tidak begitu banyak UKM-UKM pun yang telah bicara tentang khususnya untuk dalam hal ini adalah keragaman gender dan seksualitas. Dan ini yang kedua kali saya diajak oleh Mas Rio. Kalau UIN mungkin biasa, kalau UIN beberapa UKM-nya mungkin biasa, tapi ini adalah Universitas Jember yang basicnya adalah umum, tapi kemudian memberikan ruang yang sangat-sangat inklusif terhadap keragaman ini. Luar biasa tentunya. Mudah-mudahan UKM Siklus semakin bagus, semakin baik, dan semakin memberikan ruang pendidikan yang luar biasa terhadap inklusivitas dan
keterbukaan dalam hal apapun itu. Selanjutnya salam kenal untuk Mbak Ocha Carlota ya. Ocha Charlotte atau gimana panggilannya ya? Oke. Mbak Ocha panggilannya ya. Oke, Nggih, barangkali nggih, Pak. barangkali apa? Tapi signal saya jelas ya, Mas Rio? Jelas Ustaz, Oh jelas. ya, alhamdulillah. Saya khawatir apa ada gangguan. Oke. Salam kenal untuk Mbak Ocha yang sudah membersamai kita juga pada sore hari ini. Mudah-mudahan karena perspektif semacam ini memang harus, saya pikir kalau hanya memberikan perspektif saya sebagai orang luar barangkali tidak begitu lengkap, sehingga apa yang disampaikan oleh Mbak Ocha nanti saya yakin itu memberikan perspektif yang sangat-sangat berbeda, karena bicara tentang pengalaman, bicara tentang apa yang dirasakan, konflik-konflik yang dialami, baik itu konflik internal maupun konflik eksternal, dan itu pun barangkali akan saya singgung nanti. Selanjutnya mohon maaf untuk semua teman-teman, nanti kalau barangkali ada pengulangan yang saya sampaikan ya, walaupun saya yakin ada penguatan-penguatan yang akan saya sampaikan, karena walaupun tadi Mas Rio bilang saya sudah 13 tahun mendampingi teman-teman transpuan di pesantren Waria, tapi sampai sekarang saya masih mengupgrade terus informasi, data, termasuk juga pengetahuan-pengetahuan tentang mereka, seperti itu. Dan itu insya Allah yang akan tertuang di buku-buku saya yang akan selanjutnya, mudah-mudahan seperti itu. Oke, sebelum ya di kemarin, sebentar ya saya share ya. Ya, kemarin yang di-share di saya itu kalau nggak salah seperti ini temanya ya, mengenal kalangan lian sebagai umat Islam yang toleran, benar ya Mas Rio ya? Betul Ustaz. Oke, tapi karena tadi dibuka oleh Mas Rio kemudian menyebutkan kata Ramadan, saya sedikit mengaitkannya dengan Ramadan dulu ya, karena biar ada sinkronnya. Karena pembahasan itu kalau sinkron dengan konteks di masa kita ngobrol itu lebih menarik sebenarnya. Oke, di dalam Al-Quran itu ada perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi teman-teman sekalian, yang menarik dari ayat ini adalah saya selalu mengatakan atau sering mengatakan kepada siapapun lah ketika saya membicarakan tentang Ramadan, ini bukan doktrin. Ayat ini bukan bicara tentang doktrin, apalagi dogma, tapi bicara tentang refleksi. Jadi di mana nilai-nilai refleksinya? Yang pertama itu adalah ada di situ kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa praktik puasa ini asyam itu adalah praktik yang sudah dilakoni jauh sebelum Islam itu muncul. Seperti itu. Kenapa? Karena memang itu adalah sebenarnya kalau kita bicara tentang makna asyam itu selalu bicara tentang aturan, bicara tentang masa tertentu. Makanya puasa itu adalah puasa yang ada aturan dan kemudian di masa-masa tertentu. Makanya kemudian Ramadan diambil sebagai asyam, di situ adalah puasa di bulan Ramadan. Dan batasannya apa? Yaitu batasan puasa di bulan Ramadan itu adalah terbit fajar hingga terbenam matahari, kan seperti itu. Yang menarik teman-teman sekalian, di banyak ayat juga ternyata kata asyam itu tidak digunakan. Justru yang digunakan itu adalah kata sauman, kata as-saum. Dan kemudian kata as-saum sama artinya menahan diri. Nah, kata as-saum juga sama artinya menahan diri, cuma lebih spiritualis maknanya. Dan itu dicontohkan di dalam kisah Maryam ibunda Isa alaihissalam atau Bunda Maria kalau teman-teman kita yang Kristiani menyebutnya. Apa katanya di situ? Inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Jadi inni nadartu lirrahman, sungguh aku bernazar kepada yang maha cinta, yang maha kasih. Sauman, menahan diri, as-saum. Apa contohnya di situ adalah falan ukallimal yauma insiya. Jadi bentuk puasa menahan diri yang dilakukan oleh Maryam pada saat itu adalah tidak berbicara kepada siapapun. Yang kan teman-teman paham ya bahwa Maryam itu adalah seorang perempuan suci, lahir di keluarga yang baik-baik, dan kemudian dikenal sebagai perempuan yang sangat baik, maka kemudian tiba-tiba hamil. Seperti itu.
seandainya beliau atau peristiwa itu mungkin terjadi di saat ini, barangkali kehebohan luar biasa. Atau mungkin kalau ada di antara teman-teman, ada nggak sih yang percaya kira-kira kalau di antara teman-teman perempuan yang hadir pada sore ini ngomong lagi hamil, tapi dia berani ngomong bahwa saya ini nggak disentuh oleh laki-laki. Jadi mesti sulit untuk diterima oleh logika. Jadi apa yang saya sampaikan, yang pertama bahwa kisah Maryam ini akan terasa lebih bermakna kalau kemudian kita ngebayangin bahwa Maryam itu hadir di masa kita sekarang. Apakah mungkin ada orang yang bisa menerima kalau seandainya ada seorang perempuan yang mengatakan dia hamil, kemudian melahirkan, dan dia berkata bahwa ini bukan hasil dari perzinahan. Ini bukan hasil pertemuan dengan sel sperma dengan sel telur misalnya. Karena agak mustahil. Tapi itu yang kemudian harus dihadapi oleh Maryam pada saat itu. Cara yang terbaik dilakukan oleh Maryam adalah apa? Yaitu falan ukallimal yauma insiya. Jadi berpuasa untuk ngomong. Jadi kalau puasa atau menahan diri dari lapar haus itu gampang. Sangat gampang. Hewan pun melakukannya. Ular ketika mau berganti kulit, dia melakukan hibernasi, kemudian berganti kulit yang baru. Beruang juga sama. Sebelum kupu-kupu ada kepompong juga sama. Puasa seperti itu. Artinya nggak ada istimewanya sebenarnya. Apa yang kita lakukan kalau kemudian kita hanya berpuasa dari lapar dan haus pada kesempatan ini. Jadi justru yang menjadi berat itu adalah bagaimana kemudian kebiasaan-kebiasaan buruk atau bahkan kebiasaan baik yang barangkali tidak begitu mendatangkan manfaat, tapi kemudian kita hindari di bulan puasa ini. Atau melakukan sesuatu perbaikan dalam diri kita, termasuk dalam mengenal kalangan liar seperti itu, atau orang-orang yang asing. Selama ini kira-kira bagaimana kita memandang orang yang unik? Kira-kira ada prasangka, suudzon, atau bahkan cacian dan makian yang keluar dari lisan kita ketika kita bertemu dengan teman-teman seperti Mbak Ocha misal, atau ketika kita bertemu dengan teman-teman yang barangkali kita anggap sebagai orang yang melakukan dosa dalam tanda kutip. Kira-kira apa yang muncul dalam diri kita? Apa yang muncul lewat pikiran kita, apa yang muncul lewat lisan kita, atau bahkan apa yang muncul lewat perilaku kita? Persis seperti yang di Sumatera Barat kan, diadab luar biasa. Bulan Ramadan, saya nggak peduli apakah dia benar-benar seorang pemandu karaoke atau tidak, seperti itu. Bahwa tindakan itu adalah tindakan yang tidak manusiawi sama sekali. Nah, teman-teman sudah tahu barangkali ya yang dua perempuan yang awalnya dituduh sebagai pemandu karaoke, kemudian diarak, bahkan ditelanjangi, manusiawinya di mana? Kamu melakukan pelanggaran moral agama, sekaligus kemudian menjual agama di kala itu. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana mungkin seorang beragama kemudian melakukan pelanggaran terhadap agama dan kemudian mengatasnamakan Tuhan, kemudian melakukan penganiayaan terhadap orang lain, makhluk Allah. Jadi apakah bulan Ramadan itu menjadi momen? Sebenarnya bukan, maksud saya bahwa kapanpun nggak bisa kita lakukan. Bukan berarti gara-gara bulan Ramadan kemudian orang yang melakukan kesalahan kemudian harus kita binasakan, kan nggak juga. Jadi Ramadan ini harusnya membuat kita lebih itu tadi. Jadi jangan sampai al-siyam atau puasa kita ini hanya sekedar formalitas yang kemudian hanya menahan lapar dan haus, tapi kemudian dalam waktu yang sama pikiran kita, lisan kita, laku dan lakuan kita itu sama sekali tidak menunjukkan seorang yang berpuasa, seperti itu. Oke, saya lanjut kepada pengantar terhadap apa? Berapa menit ini Mas Rio ya? Sampai pukul 16.20 Ustaz. Untuk saya? Oke. Oh ya, mungkin kelamaan itu Mas Rio. Saya singkat nanti ya. Oke, pengantar saya ingin bacakan ini bahwa ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi an Anas bin Malik an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qol innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban wa tuba lil ghuraba. Saya sengaja mengambil hadis ini karena terkait dengan tema yang dikenalkan oleh Mas Rio ke saya. Seperti itu, mengenal kalangan liar, kalangan yang asing atau terpinggirkan atau apapun lah yang unik sebagai umat Islam yang toleran. Jadi innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Sungguh Islam itu pada mulanya itu unik, aneh. Wa sayaudu ghariban.
dan dia juga akan kembali aneh. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah bagi kalian yang hadir sebagai orang yang unik, sebagai orang yang aneh. Yang saya sampaikan teman-teman, bahwa perjuangan itu terkadang kita butuh yang namanya jalan sepi, jalan sunyi untuk ditempuh. Para nabi itu adalah mereka yang menempuh jalan sunyi. Percayalah. Jadi kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad misal, silakan aja kita coba cross check bagaimana Rasul itu hadir sebagai antitesis kemapanan di kala itu. Seorang pemimpin umat Islam di kala itu, tapi kemudian hanya tidur beralaskan tembikar. Dan jangan salah, para pemimpin lainnya itu luar biasa foya-foya seperti itu. Jadi ada istana megah, makanannya luar biasa enak, penuh dengan kemapanan lah. Tapi kemudian muncul sosok seorang Nabi Muhammad yang sekaligus juga seorang raja, barangkali mungkin lebih gampangnya kita bisa kita ngomong ya. Tapi kemudian antitesis kemapanan di pada saat itu. Sampai kemudian pada saat istrinya beliau Khadijah juga meninggal, untuk kain kafannya aja kesulitan seperti itu. Sehingga apapun ajaran-ajaran Rasul, Nabi Muhammad dalam hal ini adalah antitesis sebenarnya. Banyak sebenarnya. Misal ketika bicara tentang bicara tentang emas, bicara tentang perak, itu mesti bicara tentang perlawanan terhadap kebiasaan hidup orang yang bermewah-mewah, kemudian berfoya-foya dengan kemauan-kemauan harta tadi. Ada orang pakai emas kemudian pamer misalnya seperti itu. Maka kemudian salah satu yang dilakukan oleh Rasul apa? Ya bagi laki-laki haram misalnya seperti itu untuk menggunakan emas. Karena itu adalah pakaian orang-orang kafir di dunia dan pakaian orang-orang muslim atau orang Islam di akhirat. Jadi kata-kata perlawanan-perlawanan semacam ini sering dilakukan oleh Rasul. Kemudian juga termasuk konteks pakaian isbal misalnya. Mas fala minal izar minal fafil ka'bain misalnya. Pakaiannya yang melewati mata kaki akan masuk neraka seperti itu. Tapi kemudian kenapa? Maka Rasul mengatakan fa'innahu kibrun. Karena pakaian yang berlebihan itu, menyeret-nyeret itu adalah simbol kesombongan seperti itu. Dulu kan para raja kan luar biasa ya pakaiannya itu. Berlebihan banget itu. Para ratu juga sama, sampainya berapa meter ke belakang seperti itu. Jadi kemudian muncul hadis Rasul itu. Jadi itu adalah perlawanan terhadap itu semua. Perlawanan terhadap kemapanan dan kemewahan pada saat itu. Terus kalau sekarang kira-kira kalau jadi pengantin, kalau kemudian pakaiannya 1 meter, 2 meter ke belakang, termasuk kibrun atau tidak? Termasuk kesombongan atau tidak? Misalnya seperti itu kan menjadi persoalan kita sekarang. Jadi itu tidak dianggap sebagai menjadi sebuah kesombongan karena kita salah kaprah terhadap hadis. Bahwa kemudian hadis itu hanya kita anggap yang penting kalau melewati mata kaki ya udah masuk neraka misalnya seperti itu. Tapi kemudian nilai bahwa larangan itu terkait dengan kesombongan kita abaikan. Makanya kemudian kita enjoy aja sekarang kan. Ketika menjadi manten misalnya 3 meter, 4 meter ke belakang kayaknya keseret-seret. Pada akhirnya kemudian nggak kepake juga. Seperti itu. Dan seterusnya lah. Bagaimana kemudian kita menyikapi itu. Nah, jadi jalan sunyi, jalan sepi itu penting untuk kita jalani. Oke. Kemudian ada juga hadis yang mengatakan An Ibnu Abbas qol qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adani ahabbu ila Allah qala al-hanafiyah as-samha. Ini kaitannya dengan tema lagi. Suatu ketika Rasul pernah ditanya, "Ya Rasul, kira-kira agama yang terbaik itu yang seperti apa? Agama yang paling dicintai oleh Allah itu yang seperti apa?" Perhatikan ayyul adyan. Jadi al-adyan itu adalah jamak daripada ad-din, jamak dari agama-agama. Di antara agama-agama yang paling disukai oleh Allah itu apa? Qala al-hanafiyah as-samha. Al-hanafiyah itu adalah condong kepada Nabi Ibrahim. Kemudian as-samha itu adalah toleran. Sangat berlapang dada. Jadi kalau teman-teman punya agama kemudian kelapangan dadanya teruji, maka itu adalah agama yang bagus. Jadi kalau teman-teman punya agama tapi gampang marah, percayalah berarti itu persoalan itu. Nah, kalau sekarang kita mengaku beragama tapi masih berani mengarak orang yang melakukan kesalahan yang kita anggap salah, bahkan menelanjangi mereka, maka percayalah itu bukan orang beragama. Jadi
inilah yang disebut dengan orang-orang yang punya semangat beragama tinggi tapi tidak berbanding lurus dengan semangat ilmu pengetahuan. Jadi barangkali ini akan sering saya ucapkan ya, bahwa teman-teman sekalian, kegalauan kita atau rasa bersalah kita ketika kita tidak mendirikan sholat misalnya, khususnya sholat 5 waktu, harus berbanding lurus dengan ketika kita tidak menambah ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu. Jadi makanya yang pertama kali amanah peradaban yang paling tinggi itu adalah iqra, bukan sholat ya. Jadi Rasul tidak pernah mengenalkan sholat di awal pengenalan agama, tapi yang dikenalkan adalah iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada 3 simbol literasi di situ. Yang pertama iqra, membaca, menelaah dan memahami. Yang kedua adalah 'allama, yaitu at-ta'lim. Jadi ada proses di situ. Jadi nggak ada proses berhenti di dalam belajar. Dan yang ketiga adalah al-qalam. Walaupun tidak semua orang bisa melakukannya. Al-qalam itu adalah pena, adalah simbol menulis. Kan luar biasa banget itu. Kalau seandainya umat muslim itu bisa melakukan 3 itu. Ada membaca, menelaah, ada kesinambungan, dan kemudian dilanjut dengan menulis. Jadi kalau kamu ingin mengenali peradaban, maka membacalah. Kalau kamu ingin menciptakan peradaban, maka menulislah. Seperti itu. Jadi amanah itulah yang dikenalkan oleh Allah lewat Rasulnya di wahyu pertama. Tapi kemudian kita abai banget. Yang paling banyak kita amalkan cuma sholat. Seperti itu. Ya boleh. Yang nggak boleh itu adalah ketika kamu sholat ke masjid, kemudian keluar masjid jumawa luar biasa, sombong luar biasa. Merasa bahwa orang yang tidak sholat di masjid kemudian tidak soleh misalnya. Merasa bahwa orang yang tidak sholat itu adalah kafir misalnya. Atau merasa orang yang tidak sholat itu misalnya tidak lebih baik daripada kita yang sholat berjamaah 5 kali sehari semalam misalnya. Jadi persoalan-persoalan inilah yang kemudian menjadi hal yang paling mendasar harus kita tuntaskan dalam diri kita masing-masing. Jadi al-hanafiyah as-samha. Jadi beragama itu adalah dampaknya seperti itu. Manifestasinya adalah kelapangan dada. Jadi kesediaan untuk menerima orang lain. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang kelompok lian, dalam konteks yang sering saya kenalkan itu ada istilah queer, kalau dalam ragam gender dan seksualitas. Jadi hampir mirip sebenarnya. Jadi dalam kamus di sini disebutkan bahwa queer adalah sesuatu yang aneh dan tidak biasa. Kemudian queer merujuk pada orang-orang identitas gender dan seksualitasnya berbeda atau tidak biasa dari norma umum atau heteronormatif. Mbak Ocha salah satunya yang hadir di sini, nggak tahu mungkin ada teman-teman yang lainnya seperti itu. Jadi mereka itu adalah yang disebut dengan queer itu. Menariknya dalam bahasa Arab queer itu disebut dengan al-queer, ya itu adalah adopsi biasa. Tapi kemudian yang menarik adalah mutaharruna jinsiyan. Secara bahasa apa artinya itu? Al-mutaharrun adalah ya ada proses pembebasan diri di dalam menentukan jati diri. Maka kemudian queer itu adalah prinsip gerakan ini adalah mendobrak kebenaran yang didasari secara normatif atau penerimaan mayoritas. Jadi queer itu adalah bagaimana kemudian kita mencoba berbeda sudut pandang. Kalau kata siapa namanya orang Jepang itu, kok saya lupa ya. Kalau kamu membaca buku sesuai dengan apa yang dibaca oleh orang lain, maka tidak ada sesuatu yang baru yang kamu dapatkan. Nah, seperti itu. Kalau kata Panji itu, seorang stand up comedian itu, berbeda sedikit itu jauh lebih baik daripada lebih baik sedikit. Nah, jadi berbeda sedikit itu jauh lebih baik daripada lebih baik sedikit. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang salah, atau sesuatu yang harus kita singkirkan. Karena justru berbeda itu adalah queer, dalam arti di sini adalah gerakan-gerakan semacam ini kita butuhkan dalam konteks sekarang. Dan percayalah para nabi hadir dengan konsep itu semua. Oke. Saya mungkin sedikit agak lompat-lompat nanti di Mas Rio ya. Saya mungkin kembali lagi kepada konsep idealitas Tuhan itu ya.
Saya akan terus menyampaikan ini dimanapun ketika bicara tentang keagamaan. Karena orang beragama banyak di muka bumi ini. Orang Indonesia itu adalah orang yang religius. Dalam hal ini adalah orang yang secara formal memang betul-betul mementingkan apa itu agama. Ya ini bukan hanya konteksnya Islam aja ya, tapi apapun dia. Jadi orang Indonesia itu selalu ngomong agama itu penting gak sih? Penting. Dalam arti di situ adalah formal. Tapi kemudian religiusitasnya itu yang kemudian persoalan kan. Sehingga nanti seringkali antara idealitas Tuhan yang kita konsepkan, antara idealitas agama yang kita konsepkan, itu justru berbanding terbalik dengan realitas. Nah, seperti itu. Misal kita tanya tadi, yang konteks tadi tentang di Sumatera Barat yang menelanjangi 2 orang perempuan hanya gara-gara dianggap bersalah. Ketika kita tanya, kamu tahu nggak sih dengan Bismillahirrahmanirrahim? Mereka akan mengatakan, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, terus atas dasar apa kamu kemudian melakukan penelanjangan misalnya, pengarakan terhadap orang yang kamu anggap salah? Apakah kemudian Tuhan melakukan itu? Seperti itu. Mesti akan mereka mengatakan, oh enggak. Nah, terus apa dasarmu? Seperti itu. Tapi kemudian ini yang terus berulang kan seperti itu. Bukan hanya di Sumatera Barat, saya pikir ya kasus-kasus kekerasan semacam itu ya sama. Kemudian pelarangan atau pelarangan terhadap kelompok-kelompok non Muslim ketika beribadah juga sama kita. Dalam Al-Quran jelas bahwa kita nggak boleh la ikraha fiddin misalnya. Kita nggak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Nah, terus kenapa kamu menyegel tempat ibadah orang lain? Ya udah, yang penting saya nggak suka. Saya merasa terganggu aja. Tapi idealitas Tuhan itu mereka paham bahwa kasih sayang Tuhan melampaui batas identitas duniawi, kemudian cinta dan kasih sayangnya mengalahkan amarahnya, bebas dari identitas seks dan gender. Yang ketiga misalnya, bebas dari identitas seks dan gender. Nah, seperti itu. Saya percaya bahwa, saya yakin 1000% bahwa kita nggak akan pernah mengatakan bahwa Tuhan itu punya seks dan gender. Tapi kemudian kenapa pada saat kemudian kita dibenturkan dengan realitas, maka kok kita menjadi terganggu ya? Kalau ada seks dan gender orang yang berbeda dengan kita misalnya. Kalau Tuhan aja nggak punya seks, nggak punya gender, terus ngapain kamu keberatan kalau kemudian ada laki-laki, ada perempuan, ada yang diantara keduanya, atau mungkin nggak tercover diantara itu. Yang membuatmu menjadi terganggu apa? Seperti itu. Jadi reflektif banget sebenarnya yang harus kita lakukan. Kemudian ada ruh dan jiwa ketuhanan melekat pada apa dan siapapun. Jadi ini penting teman-teman untuk kita pahami bahwa fa'anafakhtu fihi min ruhi, ketika kita tercipta di rahim ibu kita masing-masing, mulai dari setetes air mani, segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian menjadi tulang belulang, maka kemudian malaikat itu datang tuh. Setelah kemudian terbentuk, maka kemudian fa'anafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku padanya, kata Tuhan. Seperti itu. Jadi Mas Rio, saya, Mbak Ocha, Mbak Fani, atau siapapun yang hadir di sini, kita semua itu adalah tiupan ruhnya Tuhan yang tadi terlepas dan bebas dari identitas seks dan gender. Kalau kita berasal dari entitas yang sama atau zat yang maha kuasa yang sama, yang terbebas dari identitas seks dan gender, lantas apa yang kemudian menyebabkan kita benci terhadap orang-orang yang berbeda ketika kita lahir? Seperti itu. Kenapa kemudian saya harus merasa terganggu dengan kehadiran Ocha? Kenapa saya harus terganggu dengan kehadiran saudara-saudara kita yang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu? Kenapa saya harus terganggu kemudian kalau ada teman-teman Kristen atau Protestan, Katolik kemudian bernyanyi di ruang ibadahnya? Sementara kita sangat bangga kalau kemudian kita azan 5 kali pakai toa di masjidnya, kan seperti ini. Jadi nggak ada ketidakjujuran dan ketidakadilan kemudian kita mulai dalam diri kita masing-masing. Dulu di Jogja kasusnya itu yang di Jalan Kaliurang, kenapa diberhentikan, ditutup paksa ibadah di sini? Karena kami merasa terganggu. Padahal cuma seminggu sekali mereka nyanyi-nyanyi. Dalam waktu yang sama kita 5 kali pakai toa untuk azan di masjid. Dalam waktu yang sama ketika ada mauludan, sholawatan sampai jam 12 malam, pakai mic, pakai speaker gede-gede, dan nggak boleh diganggu. Coba kalau seandainya ada orang yang mengatakan kami terganggu ya Pak, tak tolong ya,
Mauludannya dihentikan ya, mesti akan heboh, ribut luar biasa. Jadi ketidakadilan ini yang kemudian kita pelihara dalam diri kita. Karena mungkin barangkali kita nggak dewasa sih dalam beragama. Dari dulu kita didoktrin seperti itu. Nggak pernah diberikan kesempatan untuk melakukan dialog. Oke, saya tidak akan mengulangi tentang idealitas agama ya. Saya akan bicara tentang akar persoalan yang kita alami sekarang. Yang pertama adalah keragaman gender dan seksualitas adalah fenomena manusia dan kemanusiaan. Teman-teman sekalian, 13 tahun saya berdampingan dengan mereka, bukan berarti kemudian saya 24 jam kali 13 tahun ya, tapi 13 tahun saya intens ngobrol dengan teman-teman yang berbeda dengan kita, dengan yang non hetero seperti itu. Dan jangan salah bahwa konflik yang mereka hadapi itu bukan cuma satu. Jadi jangan teman-teman berpikir bahwa Allah mereka itu kan melanggar kodrat agama, itu adalah puncak. Tapi konflik-konflik itu luar biasa mereka lewati. Ada konflik internal. Jadi Mbak Ocha barangkali nanti kalau bicara juga, mesti dia akan merasakan konflik internal pada saat itu. Kok saya agak sedikit berbeda ya? Apa ya yang terjadi dengan saya seperti itu? Jadi percayalah, enggak ada yang kemudian merasakan kedamaian dalam dirinya masing-masing ketika mereka merasakan itu. Kenapa? Karena kita didoktrin adalah normatif, bahwa yang namanya heteroseksual itulah yang dianggap normal. Selain itu tidak normal. Maka wajar kalau kemudian ada konflik dalam diri mereka masing-masing. Kemudian ada konflik keluarga yang mereka hadapi juga. Ketika mereka kemudian mengekspresikan diri berbeda dengan apa yang diinginkan, misalnya seseorang laki-laki lahir dengan anatomi tubuhnya sebagai laki-laki, tapi kemudian mengekspresikan diri atau mengidentifikasi diri berbeda dengan seksnya, maka kemudian penolakan dari keluarga mesti muncul. Walaupun ada yang soft, ringan, ada yang halus, sampai kemudian ada yang luar biasa kasar, sampai penolakan, pengusiran, seperti itu. Sampai kekerasan juga. Udah keluar dari keluarga, di masyarakat juga sama. Coba. Pemerintah pun demikian. Berapa banyak perda yang kemudian melakukan kriminalisasi terhadap mereka? Berapa banyak? Banyak. Silakan aja dicek masing-masing. Media juga sama. Media apa coba yang mereka framing? Ketika misalnya ada perkosaan dilakukan oleh seorang homoseksual, misal, mohon maaf, maka yang disoroti oleh media adalah seorang homoseksual melakukan perkosaan. Sebaliknya, kalau ada orang yang heteroseksual melakukan kesalahan perkosaan, maka orientasi seksnya nggak pernah disorot. Seorang laki-laki, seorang ustadz, seorang guru melakukan perkosaan terhadap, seterusnya. Seorang guru agama melakukan perkosaan. Seorang kiai melakukan perkosaan. Jadi orientasinya nggak pernah disorot. Itu adalah media. Dan agama adalah puncak dari itu semua. Karena kalau sudah bicara agama, semuanya laris. Kalau kata Ibnu Rushdi itu adalah barang dagangan yang paling laris di tengah-tengah kebodohan itu adalah agama. Jadi kalau teman-teman masih melihat kita sering konflik atas nama agama di Indonesia, itu berarti kebodohan kita masih merebak. Jadi kayaknya sampai sekarang masih lebih banyak orang bodoh di Indonesia kan, termasuk barangkali kita. Jadi makanya gampang marah kan atas nama agama. Jadi kita terkotak-kotakkan oleh itu semua. Dan kemudian melakukan penindasan atas nama agama juga. Oke, gagap dan gugup informasi. Nalar kritis semakin redup. Nah, ini menjadi persoalan kita memang kan. 2017 itu budaya literasi kita itu adalah nomor berapa ya? 67 dari 65 dari 67 atau berapa? Pokoknya 60-an lah ya. 2 atau 3 negara di bawah kita. Dan kita adalah nomor 2 atau nomor 3 itu. Yang paling rendah. Budaya literasi kita. Wajar, bayangkan dengan budaya literasi semacam itu, kemudian kita sekarang digempur oleh informasi lewat WhatsApp, ada puluhan, mungkin ratusan setiap hari. Setelah itu kita lewat Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, entah apapun. Jadi ratusan masuk informasi ke otak kita, termasuk dalam konteks ragam gender dan seksualitas. Ratusan informasi masuk ke otak kita, tapi kita kemudian tidak punya nalar kritis. Makanya gagap, gugup. Seperti itu. Udah gagap, gugup lagi seperti itu. Sehingga ini terjadi persoalan kan. Makanya gampang kita marah. Yang beritanya hoax dianggap sebuah kebenaran,
yang beritanya benar dianggap sebuah hoax, kan seperti itu. Belum lagi nanti kepentingan-kepentingan kelompok yang kita bawa, kan seperti itu. Oke, kemudian kita ada jurnalitas sejarah. Mungkin barangkali dalam dialog aja nanti, karena nanti saya nggak terlalu panjang. Saya ambil 3 menit lagi Mas Rio ya, karena sudah jam 4.15. Kemudian wacana tafsir patriarki, misoginis hingga heteronormatif. Jadi tafsir yang kita baca itu adalah wacana tafsir patriarki, misoginis bahkan. Misoginis itu adalah tafsir atau pemahaman-pemahaman keagamaan yang saya mungkin barangkali lebih gampangnya adalah ada unsur-unsur kebencian terhadap perempuan. Dan ini banyak, teman-teman. Banyak. Jadi tafsir-tafsir yang mendiskreditkan perempuan dalam baik tafsir klasik maupun modern ini masih banyak. Silakan aja dibaca-baca. Dalam buku saya yang tadi ditunjukkan oleh Mas Rio itu ada tafsir saya contohkan di situ itu adalah Al-Qurtubi misalnya. Itu luar biasa misoginisnya. Luar biasa. Dan itu bukan cuma satu-satunya. Pemahaman hadis juga sama. Bagaimana kemudian teman-teman juga mendengarkan para ustadz dan ustadzah kita kemudian ketika ceramah memosisikan perempuan, misal loh ya. Kalau kamu nanti mengalami KDRT di rumahmu, jangan ngadu ke orang tua. Itu namanya lebay. Nah, jadi dan itu sayangnya keluar dari para ustadzah kita, ustadz kita yang kemudian bayangkan itu keluar dari lisan seorang ustazah yang menjadi apa ya? Dan apa ya maksud saya miris ya. Kenapa kemudian kekerasan terhadap perempuan itu dinormalisasi ya, seperti itu. Dan heteronormatif tentunya. Kemudian persoalan kita sekarang juga adalah tunduk pada wacana tafsir yang dianggap mapan. Teman-teman sekalian, tafsir itu adalah hasil produk manusia. Termasuk apa yang saya sampaikan dalam konteks ini adalah hasil produk pemikiran saya. Jadi kebenarannya itu mesti nisbi. Kebenarannya itu mesti bisa diperdebatkan. Dan sayangnya ketika saya melakukan kritik terhadap tafsir-tafsir terdahulu misal, maka saya dianggap melawan Al-Quran. Yo, berbeda. Yang saya tidak sepakat itu adalah dengan pemahaman terhadap ayat Al-Quran atau yang disebut dengan tafsir. Bukan Al-Qurannya. Sampai kapanpun saya percaya bahwa Al-Quran itu adalah suci. Bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Tapi orang yang membaca Al-Quran itu mesti disusupi oleh kepentingan, disusupi oleh latar belakang, dan disusupi oleh pemahaman-pemahaman dia sebelumnya. Seperti itu. Dan yang paling rumit adalah berbicara dan bertindak atas nama Tuhan. Seperti itu. Nah ini yang berulang kali. Berbicara dan bertindak atas nama Tuhan. Oke. Oke, saya ambil mungkin apanya ya. Ini PR besar saya pikir. Kalau kita bicara tentang yang menjadi apa itu adalah ini adalah jadi seringkali kemudian teman-teman lian ini selalu disamakan dengan kaum Lut seperti itu. Padahal sebenarnya sama sekali tidak. Karena bayangkan aja itu ada dalam 8 surat Al-Quran, ada dalam 79 ayat. Tapi kemudian seringkali kita melakukan kesimpulan hanya mengambil satu ayat. Coba. 79 ayat, kemudian kita simpulkan dan mengutip satu ayat tok. Nah, itu ibarat teman-teman kalau baca novel ayat-ayat cinta, hanya membaca satu kalimat kemudian menyimpulkan isi ayat-ayat cinta. Kan nggak mungkin, nggak logis kan. Dan itu yang kita lakukan dalam konteks membaca kitab suci termasuk kisah kaum Lut. Kemudian ini adalah yang mereka lakukan itu adalah relasi kuasa penaklukan bagi pendatang. Kenapa saya sebutkan nanti mudah-mudahan ada pertanyaan karena nggak terlalu cukup waktunya. Kemudian kegagalan memuliakan tamu. Kemudian homoseksual sudah ada sebelum kaum Nabi Lut. Jadi bukan di masa Nabi Lut ya. Jadi saya pastikan bahwa sebelum Nabi Lut sudah ada itu. Kemudian pertanyaan terakhir adalah istri Nabi Lut itu adalah seorang heteroseksual. Tapi kemudian kenapa diajak juga? Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dituntaskan dalam konteks ini. Demikian Mas Rio dan teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan ya. Saya sih berharap akan ada dialog dan sharing ilmu pengetahuan nanti. Saya kembalikan ke Mas Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Arif atas materi yang luar biasa yang telah disampaikan. Akan saya simpulkan secara singkat materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Arif sebelumnya. Yang pertama adalah agama yang paling baik adalah agama Hanifah dan merupakan agama yang mengajarkan toleransi kepada sesama. Kemudian yang kedua, cara membentuk
toleransi kita kepada sesama adalah yang pertama menggunakan perspektif korban, kemudian yang kedua jangan terpaku dalam satu sudut pandang, perbanyak literasi, dan tentu memperbanyak dengan perjumpaan terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita. Terima kasih Ustadz Arif Nusafri atas materinya. Kita akan langsung menuju sesi bersama dengan Mbak Ocha, sharing session. Selama kurang lebih 20 menit, kita akan bersama dengan Mbak Ocha Carlota. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa dengan Mbak Ocha Carlota. Assalamualaikum Mbak Ocha. Waalaikumsalam Mas warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana untuk kabarnya pada sore hari ini Mbak Ocha? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Ya. namun untuk sebelum kita lebih lanjut berbincang dengan Mbak Ocha Carlota, saya akan mengenalkan CV beliau terlebih dahulu. Mbak Ocha Carlota ini merupakan transpuan Muslim dan aktivis transpuan Muslim di Jember. Beliau juga pernah bergabung dengan organisasi Gaya Warna yang bergerak dalam bidang keragaman gender dan seksualitas. Beliau juga pernah mengikuti program Terakota yang dilaksanakan oleh Yayasan Gaya Nusantara, dan untuk saat ini beliau sedang menggeluti dunia tata rias. Jadi bagi teman-teman yang kebetulan saudaranya ada di Jember, bisa untuk menghubungi Mbak Ocha untuk mentata rias, karena memang tata riasnya luar biasa sekali. Saya pernah melihat Mbak Ocha untuk tata rias. Oke. Langsung kita sharing session ya Mbak Ocha. Di sini kan ada teman-teman juga yang di sini. Namun untuk sharing session pertama akan saya ajukan untuk memantik pertanyaan dari teman-teman. Nanti akan saya membatasi 2 pertanyaan. Monggo teman-teman, tapi untuk yang pertama saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Mbak Ocha secara sederhana untuk mematik teman-teman semua. Mungkin untuk pertanyaan dari saya Mbak Ocha, selama Mbak Ocha dalam hal ini adalah sebagai seorang transpuan dan juga identitas gendernya sebagai transpuan, kemudian identitas keimanannya sebagai seorang Muslim, kesulitan apa yang sering Mbak Ocha alami sebagai seorang transpuan yang juga beragama Islam? Mas bisa diulang lagi pertanyaannya? Soal kurang jelas. Kesulitan apa Mbak sebagai seorang transpuan dan juga Mbak Ocha itu sebagai seorang Muslim? Sebelumnya saya ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kesulitannya untuk menjadi seorang transpuan Muslim, kita tuh masih masih kental akan image negatif yang masih ada di masyarakat, terutama ya masyarakat Indonesia yang mana adat kita tuh masih adat ketimuran gitu. Ya kadang seorang transpuan ketika kita memakai hijab ataupun kita berpenampilan selain perempuan yang sewajarnya lah gitu, gak berpenampilan terbuka, itu tuh kadang kayak kita masih mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Seperti contoh ya, ada beberapa teman-teman Ocha sendiri yang mereka tuh bukan dibilang hijrah sih, tapi mereka tuh lebih kayak memperbaiki dirilah dari yang awalnya mereka seperti penampilannya mereka terbuka, terus dari kerja mereka yang mungkin kerja dalam tanda kutip kerja malam gitu, mereka tuh sudah mulai hijrah, kayak mereka tuh udah aktif di dunia organisasi, terus di yayasan, terus tapi dari perubahan mereka dari mereka yang negatif ke mereka jauh lebih baik lagi tuh, responnya masyarakat tuh ada yang beberapa tuh masih negatif gitu loh. Mereka tuh masih mendapatkan stigma yang kurang baik, itu Mas. Jadi sangat apa ya Mbak Ocha, banyak tantangan juga ya sebagai seorang transpuan sekaligus menyandang predikat sebagai seorang Muslim juga. Oke, di sini ada pertanyaan dari salah satu teman kita Mbak Ocha dari Mas Juwani Universitas Islam Indonesia. Izin bertanya kepada Mbak Ocha, apa harapan Mbak Ocha kepada kaum Muslim dan masyarakat pada umumnya? Harapan saya pribadi sih, kita sama makhluk Tuhan lah ya, sama-sama ciptaan yang maha kuasa, setidaknya kita tuh saling menghargai. Kita juga usah melihat tentang gender kita, biarpun
kita seorang transpuan, tapi kan kita sama umat Islam. Setidaknya kita sama-sama saling menghargai lah. Kita sama-sama bersaudara. Itu aja, Mas. Oke, terima kasih Mbak Ocha dan Mas Wani. Dipersilakan kepada teman-teman ada satu kesempatan bertanya kepada Mbak Ocha di sharing session ini. Oke, Mbak Sarah Putri, angkat tangan, monggo Mbak Sarah. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum kepada Mbak Ocha. Saya sangat senang sekali bertemu Mbak Ocha dan juga Bapak Ustadz Arif pada kesempatan kali ini. Saya ingin bertanya kepada Mbak Ocha, kira-kira setahu saya Mbak Ocha ini juga aktif di dunia aktivisme transpuan ya. Kira-kira bagaimana lekatnya hubungan antara aktivisme transpuan ini dengan identitas menjadi Muslim itu sendiri juga? Apakah ada perbedaan-perbedaan signifikan ketika Mbak Ocha merepresentasikan diri hanya sebagai transpuan? Lalu apa bedanya saat Mbak Ocha ini merepresentasikan diri sebagai transpuan Muslim? Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sarah Putri. Untuk Mbak Ocha, apakah sudah jelas untuk pertanyaannya atau perlu saya sederhanakan terlebih dahulu? Halo Mbak Ocha. Oh mungkin di sana. Oh, halo Mbak Ocha. Iya, Mas. Oke. Sinyal tadi sempat hilang. Oke, akan saya ulangi pertanyaan dari Mbak Ya. Sarah Putri. Nah, sebagai seorang transpuan, Mbak Ocha, yang aktif juga sebagai aktivis transpuan, di sisi lain juga sebagai seorang Muslim, jadi transpuan Muslim. Nah, itu pernah adakah perbedaan pendapat di antara kalangan aktivis transpuan di organisasi atau selama kegiatan aktivisme yang Mbak Ocha geluti dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Oh, halo Mbak Ocha. Jaringan beliau sepertinya kurang bagus itu Mas Rio. Oke. Mungkin. Nah, halo Mbak Ocha. Ya kurang bagus nih sepertinya untuk jaringan Mbak Ocha. Mungkin akan next sharing session dengan Ustadz Arif dan Mbak Ocha secara keseluruhan ya Mbak Sarah Putri. Untuk pertanyaan ini yang akan saya simpan, nanti akan saya sampaikan kepada Mbak Ocha apabila jaringannya sudah baik. Nah ini, halo Mbak Ocha, apakah jaringannya mulai stabil? Halo Mas Rio, Mas bisa dengar suaraku? Terdengar jelas Mbak. Oh ya Mas, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Tadi maaf, emang di sini agak begitu gerimis Mas, hujan anginnya agak begitu ini. Oke. Akan saya ulangi pertanyaan dari Mbak Sarah Putri. Nah, sebagai seorang transpuan sekaligus Muslim, nah, apakah ada perbedaan pendapat di antara yang juga membawa identitas Muslim gitu, dan bagaimana cara Mbak Ocha serta mereka dalam mengatasi perbedaan pendapat misalnya? Ya. Kalau masalah perbedaan pendapat, terutama kita biarpun sesama teman-teman transpuan, itu sudah hal yang wajar. Gitu. Tapi kadang biasalah kita sesama transpuan, kalau kita berpenampilan mungkin kita lebih bilangnya tuh katanya agamis. Ada juga yang satunya lagi mereka lebih yang terbuka. Jadi kalau masih ada sindir-sindiran itu masih hal biasa, Mas. Gitu seperti itu kalau di organisasi Ocha sendiri. Tapi selama ini sih alhamdulillah setiap kita masih ada masalah apa di organisasi Ocha tuh kita selalu masih kompak gitulah. Kita masih bareng-bareng, kita sama-sama ngerangkul. Toh biarpun kita beda, kerjaan kita beda, terus mungkin dari penampilan kita beda, kita tetap satu kok. Kita di bawah satu naungan, yaitu nggak apa-apa nyebutin ya Mas, nama yayasannya ya. Tidak apa-apa Mbak. Kita sama-sama di bawah naungan Yayasan Ogawa, yang mana Yayasan Ogawa ini yayasan yang menaungi teman-teman kaum LGBT yang ada di Jember. Seperti itu.
Baik, terima kasih Mbak Ocha. Apakah ada feedback dari Mbak Sarah Putri? Iya, terima kasih Mbak Ocha. Menurut saya sangat indah sekali. Ada toleransi yang sangat besar dan bahkan mungkin organisasi yang menjadi wadah untuk teman-teman transpuan yang menjadi ruang aman dan nyaman untuk teman-teman sekalian. Mungkin itu saja Mas dan Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Mbak Sarah Putri dan juga Mbak Uca Carlota. Untuk sesi sharing session telah berakhir untuk Mbak Ocha sendiri ya dalam hal ini sebagai narasumber. Untuk selanjutnya kita akan menginjak sesi udara prasangka dan tanya jawab bersama dengan kedua narasumber atau pemateri dan narasumber. Jadi ada Ustadz Arif dan juga Mbak Ocha. Namun yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman, apabila teman-teman ada kendala dalam on mic, nah itu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar Zoom dengan nama terlebih dahulu, kemudian asal lembaga atau tempat, kemudian pertanyaan. Kemudian setelah pertanyaan, ada buka kurung tutup kurung ditujukan kepada siapa. Oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk sesi udara prasangka dan tanya jawab. Akan saya buka 3 kesempatan atau 3 penanya. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Dan apabila tidak memungkinkan, bisa untuk menulisnya di kolom komentar. Oke, di sini ada Mas Hendro Wijoyo. Nah, oke, Assalamualaikum Mas Hendro Wijoyo. Monggo Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya mahasiswa Pasca Sarjana Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya, program studi teologi. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada tim studi Islam komprehensif Lingkup Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Jember yang sudah melakukan seminar ini. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Ustadz Arif dan Mbak Ocha tadi yang telah memberikan penjelasan dan pengalamannya. Mohon izin saya di sini akan bertanya dan mohon maaf apabila pertanyaan saya nanti agak sedikit keras atau kurang sopan karena saya ingin menggali dari sisi akademis. Yang pertama, bagaimana tanggapan Islam mengenai perubahan gender? Kemudian tadi ada dijelaskan juga mengenai Nabi Lut, apakah orientasi seksual itu bisa dikatakan dosa atau penaklukan seperti yang dikatakan Pak Ustadz tadi yang disebut dengan dosa? Mungkin itu pertanyaannya kepada Pak Arif. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Hendro Wijoyo atas pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz Arif, apakah bisa langsung dijawab atau perlu saya ulangi? Ini langsung, Mas Rio ya? Oke, monggo Ustadz, langsung dijawab. Terima kasih Mas Hendro dari Palangkaraya, luar biasa ya. Ternyata ini pesertanya jauh-jauh ya. Oke, ini saya harus berterima kasih banyak berarti untuk Mas Rio dan teman-teman siklus ini karena sudah memberikan ruang yang luar biasa. Saya tadi sebenarnya masih menduga bahwa pesertanya ini paling yo UKM itu juga, ternyata enggak seperti itu. Ya, dari Mas Hendro tadi kalau ditanya bagaimana kemudian pandangan Islam terkait dengan orang-orang yang mengubah gender kan seperti itu. Jadi gini, Mas Hendro ya. Jadi jangan sampai kita ngebayangin bahwa teman-teman yang kemudian merasa berbeda secara gender itu kemudian serta-merta saya bisa mengubah langsung. Jadi itu yang pertama. Jadi proses-proses kalaupun misalnya Mbak Ocha misal loh ya. Karena Mas Hendro juga harus tahu bahwa teman-teman transpuan juga tidak semuanya mau melakukan perubahan operasi misalnya kalau dalam konteks ini. Karena itu nanti sudah masuk pada kategori transseksual kan seperti itu. Jadi Mas Hendro harus paham bahwa tidak semua transpuan atau trans laki itu kemudian menghendaki transseksual atau mengubah seksualitasnya. Jadi itu yang kedua. Yang pertama bahwa tidak semudah yang kita bayangkan bahwa kalau saya misalnya seks saya laki-laki, sekarang saya merasa perempuan, ya udah saya operasi aja langsung. Enggak semudah itu. Jadi ada proses-proses yang harus mereka lalui.
Dan itu tentunya saya akan mengatakan bahwa siapa yang paling punya otoritas untuk kemudian menjawab itu, yang paling punya otoritas untuk menjawab itu adalah yang pertama mereka sendiri, yang kedua adalah mereka yang berkecimpung di bidang itu, misalnya kedokteran. Ustadz di mana posisinya? Nanti kamu diam aja dulu, nggak usah memberikan fatwa dulu, karena yang merasakan bukan kamu, kan seperti itu. Jadi yang merasakan adalah mereka, yang kemudian yang paham tentang apa kondisi mereka itu adalah kedokteran, bukan atau psikolog atau psikiater, kemudian kedokteran medis, seperti itu. Jadi bukan ustadz. Ustadz di mana posisinya? Yo udah lihat aja perubahan-perubahan, baru kemudian ajak mereka lebih baik daripada sebelumnya. Itu aja, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya itu sudah dilalui, misal bahwa memang secara medis itu sudah mendukung, kemudian juga dalam diri mereka juga itu sudah bisa disimpulkan bahwa itu adalah kesadaran mereka sendiri, kemudian itu betul-betul dibutuhkan, maka kalau dalam konteks agama hanya kemudian mengatakan ya udah nggak ada persoalan. Jangan salah Mas Hendro, dalam Islam itu transpuan itu sangat-sangat luar biasa aksesnya mereka. Di zaman Rasul itu disebut dengan al-mukhonnas kalau dalam konteks Islam, ya al-mukhonnas. Jadi untuk teman-teman mungkin yang dari pesantren yang barangkali selama itu masih mengatakan bahwa waria itu sama dengan al-khunsa, tidak. Jadi al-khunsa itu adalah intersex. Sementara teman-teman seperti Mbak Ocha ini bukan al-khunsa, itu adalah al-mukhonnas. Jadi itu juga harus kita coba perbaiki. Dan itu teman-teman seperti Mbak Ocha ini di zaman Rasul itu biasa keluar masuk kamarnya istri-istri Rasul, bahkan bayangkan para sahabat, para sahabat sekalipun itu tidak punya akses untuk melihat, bahkan melihat wajah istri-istri Rasul. Tapi para mukhonnas seperti Mbak Ocha ini punya akses untuk bersenda gurau, bahkan masuk kepada kamar-kamarnya Rasul pada saat itu. Sehingga nggak ada persoalan sebenarnya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi kalau nggak salah tentang apa tadi ya? Tentang Nabi Lut tadi, Pak. Kisah kaum Nabi Lut itu sebenarnya gini, Mbak Mas Hendro. Jadi memang ini agak panjang sebenarnya, tapi mudah-mudahan bisa kalau saya gambarkan secara sekilas mungkin bisa ditangkap ya apa yang ingin saya sampaikan. Jadi kisah kaum Nabi Lut itu mungkin barangkali menjawab sekaligus apa yang ditanya oleh Mbak Juani. Ini Mbak Juani ya? Benar ya? Mas Juani itu sepertinya. Mas atau Mbak ya? Mas itu sepertinya. Mas ya. Jadi sekaligus ini menjawab apa yang disampaikan. Untuk rekam jejak homoseks para kenabian Lut itu apakah ada datanya? Oh iya, ada banyak. Kalau apa? Tapi dengan syarat itu tadi. Mas Juani. Tapi dengan syarat memang kita harus punya akses untuk membaca sejarah. Kalau dalam konteks tafsir misalnya, ada tafsir yang tafsir Ar-Razi mengatakan bahwa praktik homoseksual, bukan praktik ya, homoseksual di zaman sebelum Nabi Lut itu sudah ada. Itu adalah tafsir. Kemudian dalam sejarah-sejarah juga ada yang mengatakan itu. Tapi dengan syarat itu tadi, sejarah-sejarah yang memang bicara tentang keterus-terangan dan kejujuran. Dalam sejarah kitab sejarah kitab At-Tabari, Tarikh At-Tabari misalnya, atau Nuzhatul Albab fi ma la yujad sunnah, kemudian ada Al-Aghani, itu semua adalah kitab-kitab sejarah yang bahkan Al-Aghani, teman-teman sekalian, saya ingin mengutip sedikit ungkapannya dalam kitab Al-Aghani itu ya. Dia mengatakan apa? Kitab Al-Aghani itu adalah salah satu kitab yang tidak mungkin disukai oleh para ahli hadis. Karena banyak informasi-informasi yang mereka sendiri tidak suka dengan informasi tersebut. Nah, itu adalah salah satu kitab besar, saya lupa berapa jilid ya. Dan itu mengemukakan bagaimana orientasi seksual itu sudah sangat-sangat beragam dalam konteks baik pra-Islam, baik pra Nabi Lut, kemudian Nabi Lut, kemudian juga di masa Islam. Kemudian apalagi ya? Yang menarik juga dalam ketika bicara tentang sejarah, memang ada hal-hal yang membuat kita tidak nyaman seperti itu. Maka itu yang dulu pernah statusnya Mas Rio ya. Farah Fauda itu adalah salah satu korban kebiadaban orang yang tidak bisa menerima kebenaran sejarah yang berbeda. Gara-gara dia walaupun itu sebenarnya tulisan modern, bahkan tulisan klasik sebenarnya sudah mengemukakan itu, tapi
ternyata manusia modern lebih biadab daripada manusia yang hadir jauh lebih dahulu, seperti itu. Farah Fauda itu adalah salah satu korban pembunuhan manusia gara-gara memberikan data-data sejarah yang barangkali membuat mereka tidak nyaman. Padahal informasi itu sudah terekam di dalam beberapa kitab-kitab sejarah yang jauh sebelum itu muncul. Jadi dia mengemukakan masa-masa kelam itu loh, seperti itu, masa-masa kelam para khalifah. Tapi kemudian kita nggak nyaman kan. Dan Indonesia kan juga termasuk sejarahnya kan sejarah Nina Bobo, sejarah yang membuat kita merasa nyaman aja, ada masa lalu. Sejarah kita kan kita nggak pernah dibilang seorang negara penjajah kan, padahal kita pernah menjajah negara orang lain, seperti itu. Nah, jadi itu mungkin terkait dengan menjawab apa yang disampaikan oleh Mas Juwaini tadi. Nah, kembali menjawab Mas Hendro itu, kalau misalnya bicara tentang kisah kaum Lut, jadi memang gini, Mas Hendro. Jadi kisah kaum Lut itu tadi saya bilang ada 79 ayat. Bayangkan 79 ayat. Dan itu kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kaum Lut itu banyak jenisnya. Ada kata al-fahisyah, ada kata al-khabisah, ada kata as-sayyi'at, ada qat'us sabil. Jadi kalau al-fahisyah itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Kemudian as-sayyi'at itu adalah kejahatan-kejahatan. Ada al-mujrim, al-jarimah itu adalah kriminal. Ada qat'us sabil, menyamun. Jadi saya mengatakan bahwa kalau seandainya kita kumpulkan ayat-ayat tentang kisah kaum Lut, maka kita akan mendapatkan akumulasi kejahatan-kejahatan. Jadi mereka melakukan tidak hanya sekedar kejahatan seksual yang sifatnya pemerkosaan, tapi juga kejahatan-kejahatan kriminal lainnya, termasuk mencuri, menyamun, kemudian mengancam para pendatang, ya seperti itu. Dan itu yang mereka lakukan di kala itu. Maka kenapa kemudian, sayangnya, kenapa kemudian yang kita jadikan sebagai kesimpulan hanya satu kejahatan itu, yaitu kejahatan al-fahisyah yang kemudian konotasinya adalah homoseksual. Dan itu pun keliru, sangat-sangat keliru. Homoseksual itu bicara tentang orientasi seksual. Sementara sodomi secara paksa itu bicara tentang perilaku seksual. Dan itu sangat jauh berbeda. Dan perilaku itulah yang dilakukan oleh kaum Lut pada masa itu. Makanya silakan aja kalian teman-teman mencari apa coba yang mereka lakukan. Yang menjadi korban mereka itu adalah para pendatang. Coba puncaknya apa? Puncaknya adalah ketika ada 2 orang malaikat datang kan. Puncak dari kisah Nabi Lut itu kan ketika ada 2 orang malaikat datang dengan sosok pria tampan, kemudian menjadi tamu di kaum Lut, maka kemudian ingin diperkosa. Itu kan puncaknya. Tapi sebelum itu, perilaku memperkosa para pendatang itu terekam di dalam sejarah-sejarah At-Tabari misalnya. Tarikh At-Tabari itu disebutkan itu. Bahwa mereka mengatakan seperti ini. Siapapun yang datang ke daerah kita, maka sodomilah mereka. Lalu berikan ke mereka 4 dinar. Karena daerah mereka itu pada saat itu sudah dikenal sebagai daerah subur yang kaya raya, maka kemudian mereka khawatir kalau kemudian orang pendatang menjadi penguasa sekaligus mengeksploitasi yang mereka inginkan. Maka kemudian ada kesepakatan pada saat itu, siapapun yang datang, maka sodomi mereka secara paksa. Kalau bahasanya itu, buatlah mereka menstruasi, ya seperti itu. Jadi bahasanya, buatlah mereka menstruasi. Jadi disodomi secara paksa. Jadi itu kan betul-betul penaklukan terhadap pendatang. Dan jangan salah, Nabi Lut adalah pendatang pada saat itu. Jadi Nabi Lut itu bukan bukan penduduk asli Sodom dan Gomorrah di kala itu, tapi adalah seorang pendatang. Ya bayangkan posisinya Nabi Lut pada saat itu. Udah pendatang, menjadi nabi lagi. Seolah-olah makanya kemudian apa kata para kaum Lut pada saat itu? Ini kan Nabi Lut itu orang-orang yang sok-sok suci bahasanya gitu. Ini adalah orang-orang yang sok suci, sok-sok ingin dakwah ke kita. Jadi itulah yang mereka lakukan pada saat itu. Sehingga kembali saya ingatkan bahwa azab yang ditimpakan kepada kaum Lut itu tidak bicara tentang orientasi seksual, tapi bicara tentang kejahatan-kejahatan yang sangat-sangat luar biasa di kala itu. Mulai dari perkosaan, perselingkuhan, sodomi secara paksa, kemudian qat'us sabil, itu adalah menyamun, bukan hanya sekedar mencuri ya, tapi dalam menyamun. Itu dia akumulasinya, Mas Hendro. Terima kasih Mas Rio, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ustadz Arif. Kepada Mas Hendro, apakah ada feedback? Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz Arif pemaparannya. Semoga segala yang dilakukan nantinya terhadap kaum LGBTQ, terkhususnya kaum transgender atau transseksual tadi, terus dapat dilakukan, dan semangat selalu untuk Mbak Ocha
Semoga sehat selalu. Terima kasih untuk semuanya. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada Mas Hendro Wijaya dari Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya yang telah bertanya. Di sini ada satu pertanyaan terakhir yang menutup sesi tanya jawab dan udara prasangka kita pada sore hari ini, yakni dari Mas Agus Uin Khas Jember. Nah, beliau menjelaskan bahwasannya ada beberapa kasus yang viral saat ini seperti razia terhadap LGBT di jalanan dengan dalih penertiban pada bulan Ramadan yang gencar-gencarnya dengan alasan agar selama bulan Ramadan orang Islam itu beribadah dengan khusyuk. Nah, apalagi beberapa minggu yang lalu ada penertiban tentang pemandu karaoke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita sebagai umat manusia, terlebih sebagai umat Islam, melihat hal tersebut yang semua di atas menamakan diri dengan dalil agama atau atas nama Tuhan, the name of God. Nah, padahal mereka juga ingin kebebasan seperti yang lainnya. Pertanyaan ini ditujukan kepada Ustadz Arif. Ya, terima kasih. Yang pertama dari informasi dari Mas Joa ini benar ada ini bahwa Vivian Rubianti betul, teman-teman bisa ngecek itu bahwa Buya Hamka terkait dengan pertanyaan Hendro juga tadi itu sebenarnya yang perubahan jenis kelamin pada saat itu. Dan silakannya dicek bagaimana lamanya Vivian Rubianti untuk memperjuangkan ini. Jadi tidak sekarang saya merasakan bahwa saya perempuan kemudian besok saya mau operasi, enggak sesimpel itu. Jadi itu bisa memang sebagai informasi tambahan. Kemudian dari Mas Agus ada di sini istilah ya apa tadi ya penertiban ya, bukan penertiban sih ya, itu namanya perilaku apa ya tidak manusiawi sebenarnya. Jadi oke. Kemudian saya ingin menyampaikan juga saya secara pribadi sebenarnya istilah LGBTIQ itu adalah istilah yang sebenarnya saya tidak begitu suka sebenarnya. Karena yang pertama istilah itu muncul secara politis, yang kedua saya memandang bahwa LGBTIQ itu tidak bisa menjadi payung terhadap ragam gender dan seksualitas. Jadi kalau LGBT, makanya kemudian LGBTIQ itu kan nambah terus LGBTIQ plus entah apa aja lagi nanti. Karena memang tidak bisa. Jadi jangan pernah ngebayangin bahwa ragam gender dan seksualitas itu hanya misalnya seperti Mbak Ocha, Mas Hendro, kemudian Mbak Sarah tadi, tapi ada lagi yang unik-unik sebenarnya yang barangkali kadang di luar apa yang kita bayangkan. Oke. Nah, kalau terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Mas Agus tentang ini bagaimana kemudian kita harus menyikapi sebagai umat manusia, teman-teman sekalian, ini familiar kisah ini, tapi tetap harus saya sampaikan karena pertanyaan ini menjadi reflektif untuk kemudian dikaitkan dengan dengan kisah Nabi Isa. Dan kisah Nabi Isa itu kan kemudian kan disampaikan dalam hadis itu bagaimana kemudian ketika Nabi Isa ketika pada zaman Nabi Isa itu kemudian ada seorang perempuan pezina. Oke, saya ulangi, perempuan pezina dituduh berzina pada saat itu. Maka kemudian orang mengerumuni dia, mengelilingi dia, kemudian mengambil batu masing-masing karena ingin dirajam, bahasanya kan seperti itu. Tapi kemudian Nabi Isa datang pada saat itu dan berkata, siapa di antara kalian yang tidak pernah melakukan dosa, maka silakan rajam dia. Maka kemudian orang-orang pada saat itu mulai sadar bahwa nggak ada yang sebut orang-orang yang suci dari sebuah dosa. Itu dalam konteks Nabi Isa. Dalam konteks Nabi Muhammad ada sejarah yang mengatakan bahwa hadis yang mengatakan bahwa ada suatu ketika seorang ibu yang datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, silakan hukum saya karena saya telah berzina. Apakah kemudian Rasul pada saat itu langsung merajam? Tidak. Rasul sampai kaget dan kemudian tidak percaya. Ya udah kembali ke rumah. Sampai berulang kali datang lagi dia kembali ke rumah. Sampai berulang kali kembali ke rumah. Tidak semudah itu. Baru kemudian karena itu adalah pengakuan maka kemudian dilakukan rajam pada saat itu. Yang menarik teman-teman sekalian, itu adalah pengakuan. Persoalannya sekarang kan terkadang kita menuduh seperti itu. Dalam konteks makanya saya bilang bahwa dalam konteks tuduhan perzinahan hampir mustahil untuk bisa dibuktikan. Misalnya Mas Rio nih menuduh si A melakukan perzinahan, maka agak mustahil bagi Mas Rio untuk membenarkan tuduhan dia itu. Coba dalam Islam sulit banget, luar biasa. Apa coba?
Yang pertama harus mendatangkan 4 saksi. Yang kedua harus melihat ra'yul ain, harus melihat dengan mata kepala langsung. Yang ketiga bahkan dalam fikih itu apa coba katanya? Kamu harus melihatnya bagaimana sebuah ember masuk ke dalam sumur, coba. Jadi hampir mustahil untuk kemudian melakukan hukuman terhadap mereka yang dituduh berzina. Sedemikian rumitlah kemudian Rasul mencoba menata hukuman-hukuman yang terkait dengan moral dan etika. Tapi kenapa kemudian sekarang kita begitu gampang kita marah seperti itu? Kenapa kok kita sangat-sangat mudah marah untuk sesuatu yang sebenarnya tidak terkait dengan moral misalnya? Misalnya, seorang perempuan kemarin, 2 orang perempuan di Sumatera Barat yang menjadi pemandu karaoke. Saya benarkan, anggaplah kita benarkan, walaupun ada beberapa informasi kemudian saya baca ternyata ada yang mengatakan ternyata bukan pemandu. Benarkanlah dia 2 orang pemandu karaoke pada saat itu. Apakah itu menjadi solusi untuk apa? Jangan salah loh, seperti itu. Saya sering mengatakan bahwa 1 orang pelacur kita tangkap, misalnya 1 orang pelacur kita tangkap dan kemudian kita penjarakan, kita masukkan kepada dinas sosial misalnya di Jogja yang sering razia kan seperti itu. Kalau kamu penjara dia selama seminggu, maka selama seminggu itu juga barangkali bapak ibunya di kampung, anak-anaknya di kampung nggak bisa makan. Tapi saya nggak ingin mengatakan bahwa menjadi pelacur itu adalah sebuah kebenaran. Tapi maksud saya, apakah kemudian tindakan kita itu sudah memberikan solusi atau justru kemudian memunculkan persoalan yang jauh lebih berat? Kan itu. Makanya saya selalu sering mengatakan bahwa barangkali kejahatan-kejahatan yang terjadi di lingkungan kita itu langsung atau tidak langsung, barangkali kita ikut campur sebenarnya untuk menambah kejahatan itu. Contoh, beberapa tahun yang lalu ada seorang laki-laki yang dibakar hidup-hidup gara-gara dituduh mencuri kas masjid itu loh. Coba, terlepas benar atau tidak, menurut kalian apa iya ada seorang pencuri yang dicuri kas masjid, yang dicuri amplifier di masjid? Emang dia orang kaya atau orang yang butuh? Seperti itu. Percayalah itu mesti adalah orang-orang yang butuh. Yang butuh makan, yang butuh memberikan kesejahteraan, minum terhadap anak-anaknya. Makanya barangkali sebenarnya kenapa kemudian pencurian masih marak? Karena memang kita yang mungkin mapan secara ekonomi nggak pernah peduli. Kita yang mapan secara ekonomi tidak pernah peduli dengan lingkungan kita. Makanya ada pencurian yang kemudian atas nama karena anak saya nggak bisa makan, Pak. Kenapa kamu harus mencuri HP? Karena dulu ketika corona harus online, sementara saya nggak bisa beli HP. Kan ini menjadi persoalan-persoalan sosial kan. Jadi kejahatan itu seringkali kemudian kita juga ikut andil sebenarnya. Kenapa mereka memandu karaoke? Karena nggak ada lagi pekerjaan yang bisa mereka maksimalkan. Kenapa teman-teman transpuan itu banyak menjadi pengamen? Karena memang nggak ada yang memberikan ruang mereka untuk bekerja. Kerjaan kita kan cuma menghujat. Kerjaan kita cuma kemudian mengklaim bahwa dia adalah pelanggar kodrat, tapi dalam waktu yang sama kita nggak pernah mencari solusi kepada mereka. Ya, barangkali bukan tugas kita masing-masing untuk mencari solusi. Tapi yang paling gampang dalam diri kita bagaimana mencoba al-hanafiyah as-samha, berlapang dada terhadap kesalahan orang lain itu adalah sesuatu yang mulia, teman-teman. Sesuatu yang mulia. Karena barangkali kita juga setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin 10 tahun yang akan datang terjebak dalam kesalahan yang sama. Barangkali saya bilang, 5-10 tahun yang akan datang, kita bisa terjebak dalam kesalahan yang sama. Yang sekarang barangkali kita luar biasa membencinya seperti itu. Kalau bukan kita, mungkin anak cucu kita nantinya. Jadi ini mungkin kalau dalam konteks bagaimana kita menyikapi kesalahan-kesalahan yang kita anggap salah ya, termasuk mungkin kekerasan-kekerasan yang terjadi atas nama agama. Itu Mas Agus ya dari UIN Khas Jember tadi. Seperti itu Mas Rio. Baik, terima kasih Ustadz Arif atas jawabannya. Untuk teman-teman semua, kita telah masuk ke sesi dokumentasi atau sesi penutupan pada kajian Islam kontemporer pada sore hari ini. Nah, Mas Rio sebentar. ya.
Bagaimana? Apakah ada waktu 2 pertanyaan? Ada 2 pertanyaan lagi? Maaf untuk sebelumnya ya, Mas Hendra, untuk pertanyaannya kami batasi 3 karena keterbatasan Oh waktu iya, juga. Oke, nah oke, terima kasih. mungkin nanti kalau Mas Hendro ada pertanyaan lebih lanjut akan saya minta izin Ustadz Arif, akan saya share nomornya ke Mas Hendro bila ada pertanyaan pribadi. Oke, terima kasih. Oke. Baik teman-teman, terima kasih atas antusiasnya. Tapi sebelum itu akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu dan akan nanti di grup akan ada pengumuman peserta teraktif. Nah, sekedar informasi juga untuk saat ini Queer Muslim ya Ustadz Arif sedang membuka pelatihan atau edukasi dalam hal ini mengenai keragaman gender dan sosialitas dalam sudut pandang keagamaan khususnya Islam gitu. Nanti teman-teman bisa pantau di Instagram Queer Muslim gitu. Di sana akan ada pelatihan dan edukasi mengenai keberagaman gender dan seksualitas dalam sudut pandang agama Islam. Di mana salah satu pematerinya adalah Ustadz Arif Nuh Safri. Oke. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke sesi dokumentasi. Bagi teman-teman, silahkan untuk on cam. Monggo teman-teman untuk on cam siap-siap terlebih dahulu barangkali. Oke, untuk slide pertama sudah ada sekitar 9 orang yang on cam. Untuk slide kedua masih belum ada. Monggo teman-teman yang belum on cam silakan on cam. Oke, langsung saya hitung ya teman-teman. Bisa bergaya bebas teman-teman. Oke. Oke, Mbak Cika sedang on cam juga. Monggo teman-teman yang lain. Oke, saya hitung mundur ya teman-teman. Oke, Mas Delio. 3, 2, 1, senyum. Oke, untuk slide pertama sekali lagi. 1, 2, 3. Untuk absennya sudah untuk saat ini nggak ada absen ya Kak. Jadi langsung otomatis ke record gitu. Oke, untuk slide kedua kita nggak tahu untuk slide-nya teman-teman semua ya, jadi bisa gaya. Oke, saya hitung sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Kita telah memasuki sesi terakhir penutupan. Terima kasih kepada Ustadz Arif Nuh Safri selaku pemateri dan Mbak Ocha Carlota juga kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya sebagai narasumber di acara Kajian Islam Kontemporer UKMKI Siklus dengan tema Ramadan, mengenal kalangan lian sebagai ikhtiar umat Islam yang toleran. Saya selaku moderator Rio Putra Pratama, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan kurang berkenan dalam perilaku. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustadz Arif nanti PPT-nya akan saya minta, ya Ustadz, nanti akan saya sebar di grup. Terima kasih teman-teman, monggo Ustadz, monggo Mbak Ocha. Dipersilakan untuk